Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami panjatkan kepada Allah yang Maha Esa atas limpahnya rahmat dan karunia-Nya. Dan sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang ini. Dan kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman serta Bapak Roni Subhan, SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia di Universitas Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Terampil Menggunakan Ejaan, Menyempurnakan Kata, dan Menyusun Kalimat Efektif dalam Karya Ilmiah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Amanda Puspitasari dengan NIM 2121050300024 sebagai moderator dan sebagai pemateri persatu. Dan rekan saya yaitu Nur Hidayanti dengan NIM 2121050300015 sebagai pemateri 2. Wilia Ainun Aziza dengan NIM 2121050300004 sebagai pemateri 3, dan Nur Ismi Romadoni dengan NIM 2121050300034 sebagai pemateri 4. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai presentasi ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya diskusi akan dimulai dari pemateri 1, 2, 3, dan 4. Baik, materi yang pertama yaitu analisis kesalahan penggunaan ejaan bahasa Indonesia. Sejarah ejaan bahasa Indonesia mulai dari sebelum kemerdekaan sampai dengan sekarang. Kalau kita melihat perkembangan bahasa Indonesia sejak dulu sampai sekarang, tidak terlepas dari perkembangan ejaannya. Kita ketahui bahwa beberapa ratus tahun yang lalu, bahasa Indonesia belum disebut bahasa Indonesia, tetapi bahasa Melayu. Kita masih ingat pada masa Kerajaan Sriwijaya, ada beberapa prasasti yang bertuliskan bahasa Melayu kuno dengan memakai huruf Pahlawa, yang bisa disebut India, yang banyak dipengaruhi bahasa Sanskerta, seperti juga halnya bahasa kuno Jawa kuno. Jadi, bahasa pada waktu itu belum menggunakan huruf Latin. Bahasa Melayu kuno ini kemudian berkembang pada berbagai tempat di Indonesia, terutama pada masa Hindu dan masa awal kedatangan Islam, yaitu abad ke-13. Perubahan ejaan bahasa Indonesia ini berlaku sejak ditetapkannya pada tahun 1945. Waktu perubahan ejaan itu ditetapkan, rakyat Indonesia sedang berjuang menentang kembalinya penjajahan Belanda. Menggunakan ejaan 1947 ini yang lebih dikenal sebagai ejaan Soewandi atau ejaan Republik. Sebenarnya memancing reaksi yang muncul setelah pemulihan kedaulatan, yaitu 1949. Gagasan mengenai perubahan ejaan itu muncul dengan nyata dalam Kongres Bahasa Indonesia II di Medan, yaitu tahun 1954. Waktu itu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan adalah Mr. Muhyamin. Dalam kongres itu dihasilkan keputusan mengenai ejaan sebagai berikut. Ejaan sedapat-dapatnya menggambarkan satu forum dengan satu huruf. Penerapan ejaan hendaknya dilakukan oleh satu badan yang kompeten. Ejaan itu hendaknya praktis tetapi ilmiah. Ada 4 ejaan yang sudah diresmikan pemakaiannya, yaitu Ejaan Van op Huissidens tahun 1901, 2. Ejaan Soewandi tahun 1947, 3. Ejaan yang disempurnakan yaitu tahun 1901, 2. Ejaan Soewandi tahun 1947,
ketiga, ejaan yang disempurnakan yaitu tahun 1972. Dan 4, pedoman umum ejaan yang disempurnakan pada tahun 1975. Sistem ejaan yang belum atau tidak sempat diresmikan oleh pemerintah adalah 1. Ejaan pembaharuan yaitu tahun 1957. 2. Ejaan Melindo pada tahun 1959. 3. Ejaan LBK pada tahun 1966. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang pedoman tata bahasa Indonesia. Tata bahasa adalah ilmu tentang peraturan yang mengatur penggunaan bahasa. Ilmu ini adalah bagian dari bidang studi linguistik bahasa. Buku Tata Bahasa Indonesia telah dibentuk di Indonesia, telah diatur dalam buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia atau disebut dengan disingkat dengan TBBI. Hal yang sama juga ditemukan dalam kata-kata seperti adik, pacar sebagai contoh untuk menentukan jenis kelamin. Kata sifat harus ditambahkan adik sebagai contohnya. Untuk memodifikasi kata, benda jamak menjadi yang digunakan reduplikasi pengulangan kata-kata, tapi hanya jika jumlah tidak terlihat dalam konteks. Sebagai contoh, 1000 orang dipakai bukan 1000. Dengan tata bahasa Indonesia yang cukup sederhana memiliki kompleksitas tersendiri, yaitu penggunaan aditif yang mungkin cukup membingungkan bagi mereka yang pertama kali belajar bahasa Indonesia. Ciri umum, gambaran umum dari tata bahasa antara lain: 1. Pembentukan kata dilihat dari afikasi, penimbuhan, dan reduplikasi pengulangan. 2. Sarana tingkat leksikal juga akan tingkat dapat digunakan untuk mengekspresikan makna gramatika. Yang ketiga, unik sintaksis memiliki sifat senyawa. Dan yang keempat, tingkat gramatikal dan leksikal jalinan yang perlu dipertimbangkan. Materi berikutnya yaitu EYD. Ejaan yang disempurnakan disebut EYD. Adalah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku dari tahun 1972 hingga 2015. Ejaan ini ejaan Republik atau ejaan Suendi. Ejaan ini digantikan oleh ejaan bahasa Indonesia sejak tahun 2015. Sejarah EYD. Sebelum EYD, Lembaga Bahasa Indonesia dan Kesusastraan, sekarang Pusat Bahasa, pada tahun 1967 mengeluarkan ejaan baru yaitu ejaan LBK. Ejaan baru pada dasarnya merupakan lanjutan dari usaha yang telah dirintis oleh panitia ejaan Malindo. Para pelaksanaan pun di samping terdiri dari panitia ejaan LBK, juga dari panitia ejaan dari Malaysia. Panitia itu berhasil merumuskan suatu konsep ejaan yang kemudian diberi nama ejaan baru. Panitia itu bekerja atas dasar surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 062/67 pada tanggal 19 September 1967. Secara umum, hal-hal yang diatur dalam EYD adalah penulisan huruf termasuk huruf kapital dan huruf miring, penulisan kata, penulisan tanda baca, penulisan singkatan atau akronim, penulisan angka dan lambang bilangan, penulisan unsur serapan. Sebelum OE menjadi U, saat ejaan Van Ophuijsen diganti dengan ejaan Republik, jadi sebelum EYD, OE sudah tidak digunakan. Untuk penjelasan lanjutan tentang penulisan tanda baca dapat dilihat pada penulisan tanda baca sesuai EYD. Dalam penggunaan pada nama seringkali masih menggunakan ejaan lama, misalnya Soekarno yang sudah lebih dulu terkenal, dan terkadang dalam nama modern dicampur dengan ejaan baru seperti nama belakang Megawati Soekarno Putri, bukan Soekarno Putri, atau maupun Soekarno Poetry. Di sini saya akan menjelaskan tentang pedoman ejaan bahasa Indonesia terbaru, yaitu pemakaian huruf serta huruf abjadnya. Abjad yang digunakan dalam pedoman ejaan bahasa Indonesia terdiri atas huruf A sampai huruf Z yang terdiri atas 26 huruf.
nama tiap huruf disertakan di sebelahnya. Sebagai contoh, huruf A namanya A, huruf B namanya B. Seterusnya sampai huruf Z yang bernamakan Z atau dibaca Z. Selanjutnya, gabungan huruf konsonan. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 gabungan huruf yang melambangkan konsonan, yaitu KH, NG, NY, dan SY. Sebagai contoh, KH ada di awal kata khusus, KHUSUS khusus, di tengah ada pada kata akhir, AKHIR, di akhir ada pada kata tarik, TARIKH. Contoh yang kedua ada huruf NG. Huruf NG ini contoh katanya ada ngilu, NGILU. Yang di tengah ada bangun, BANGUN. Yang di akhir ada senang, SENANG. Contoh huruf yang ketiga ada NY. Yang di awal ada kata nyata, NYATA nyata. Yang di tengah ada kata hanyut, HANYUT. Yang di akhir tidak ada. Yang SY, yang di awal ada kata syarat, SYARAT. Yang di tengah ada kata isyarat, yaitu ISYARAT. Yang di akhir ada kata arasy, MARASY. Analisis kesalahan penggunaan ejaan. Menulis merupakan salah satu jenis pengaktualisasian bahasa dalam bentuk tulisan. Menulis adalah hal yang sangat penting untuk menyampaikan ide gagasan secara logis dalam proses pembelajaran di sekolah. Tetapi, pada kenyataannya, masih terdapat banyak kesalahan penggunaan ejaan dalam sebuah tulisan. Kesalahan penggunaan ejaan merupakan salah satu masalah yang sering dilakukan siswa dalam menulis. Tanpa menguasai ejaan, siswa tidak mampu menulis dengan baik dan benar. Kesalahan-kesalahan tersebut dapat diketahui melalui proses analisis kesalahan yang merupakan suatu prosedur kerja yang digunakan untuk mengetahui seperti apa kesalahan-kesalahan dilakukan oleh siswa dalam menulis sebuah karangan. Hal ini sejalan dengan pendapat Ellis dalam Tarigan 2011 60-61 menjelaskan bahwa analisis kesalahan adalah suatu prosedur kerja yang digunakan oleh para peneliti atau guru besar yang meliputi pengumpulan sampel, pengidentifikasian kesalahan yang terdapat dalam sampel, penjelasan dari kesalahan tersebut, pengklasifikasian kesalahan berdasarkan penyebabnya, serta pengevaluasian atau penilaian taraf keseriusan kesalahan itu. Selain itu, menurut Kristal, dalam Padeta 1989-32, analisis kesalahan adalah suatu teknik untuk mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan secara terstruktur kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh siswa yang sedang belajar bahasa kedua atau bahasa asing. Tarigan 2011-60 menyebutkan analisis kesalahan mempunyai langkah-langkah yang meliputi: yang pertama, pengumpulan sampel; yang kedua, pengidentifikasian kesalahan; yang ketiga, penjelasan kesalahan; yang keempat, pengklasifikasian kesalahan; dan yang kelima, pengevaluasian kesalahan. Selanjutnya adalah memilih kata. A. Definisi diksi. Diksi adalah pilihan kata di dalam tulisan yang digunakan untuk memberikan makna sesuai dengan keinginan penulis. Syarat diksi adalah tepat, benar, dan lazim. Pemilihan diksi yang tidak tepat menyebabkan perbedaan makna dan pesan penulis tidak tersampaikan. Diksi termasuk dalam pembahasan aspek kata dalam sajak. Aspek kata di dalam diksi meliputi denotasi, konotasi, morfologi, semantik, dan etimologi. Saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya. B. Cara memilih diksi. 1. Memilih kata baku.
Penggunaan kata baku dalam karangan sangat perlu, terlebih jika kita menulis dengan latar cerita bukan di Indonesia, atau sebutlah kita menulis cerita yang berlatar di Amerika. Tokoh adalah orang Amerika asli, segala sesuatu yang diucapkan dengan bahasa Inggris, yang kita tulis dalam bahasa Indonesia. 2. Kata yang lazim. Kata lazim berarti kata yang diketahui oleh orang secara umum. Penjelasan poin ini hampir sama dengan poin di atas. Pada umumnya, pembaca lebih mengetahui kata baku dalam tulisan, dan menurut mereka itu adalah kata yang lazim dan mudah untuk dipahami. 3. Memilih kata yang cermat. Kita pasti pernah mendengar kata nuansa. Ya, misal pada dialog yang mengatakan ada nuansa Jawanya. Namun, tahukah bahwa sebenarnya kata nuansa tidak tepat digunakan dalam kalimat tersebut? Nuansa berarti variasi atau perbedaan yang sangat halus. Misal, kata seluruh dan semua, cemburu dan iri, hampir dan nyaris. 3 pasang kata tersebut memiliki makna yang hampir sama, namun akan fatal kesalahannya jika terjadi salah penempatan dalam kalimat. C. Kriteria diksi untuk KTI atau karya tulis ilmiah. 3 kriteria dalam diksi yaitu ketepatan, kecermatan, dan keserasian. 1. Ketepatan. Indikator ketepatan pilihan kata tersebut adalah mengkomunikasikan gagasan berdasarkan pilihan kata yang tepat dan sesuai berdasarkan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, menghasilkan penafsiran atau pemaknaan yang tepat, tidak ambigu dan tidak menyebabkan salah paham, menghasilkan respon pembaca atau pendengar sesuai harapan penulis atau pembicara, serta menghasilkan target komunikasi yang diharapkan. 2. Kecermatan. Kecermatan dalam pemilihan kata berhubungan dengan penggunaan kata yang diperlukan untuk mengungkapkan gagasan tertentu. Pemakaian bahasa harus mampu menggunakan bahasa yang singkat sehingga menghemat penggunaan kata. 3. Keserasian. Keserasian dalam diksi berkaitan dengan kesesuaian penggunaan kata-kata yang sesuai dengan konteks pemakaiannya. Selanjutnya, menyusun kalimat efektif. Definisi kalimat efektif merupakan kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat, subjek dan predikat, memperhatikan ejaan yang disempurnakan, serta cara memilih kata atau diksi yang tepat dalam kalimat. Kalimat yang memenuhi kaidah-kaidah tersebut jelas akan mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. B. Tujuan kalimat. Efektif. Tujuan penggunaan kalimat efektif adalah menyampaikan gagasan, informasi, perasaan dari si penulis kepada si pembaca agar tidak terjadinya kesalahan. Secara singkat, tujuan kalimat efektif adalah menyampaikan informasi secara tepat dari penulis kepada pembaca. C. Unsur kalimat efektif. Kalimat efektif terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kalimat efektif memerlukan adanya objek dan predikat agar kalimat terlihat utuh. Subjek adalah bagian dari kalimat yang menunjukkan pelaku, dapat berupa orang, tempat, atau benda. Sementara itu, predikat adalah bagian kalimat yang menunjukkan apa yang dilakukan oleh subjek, biasanya berupa kata kerja. Contoh kalimat efektif yang pertama, sekolah membagikan buku pelajaran kepada siswa kelas 5. 2. Ibu memasak ayam goreng di dapur. 3. Diana memotong wortel dengan cepat. 4. Putri siswa teladan di sekolah. 5. Semut merupakan serangga yang menyukai gula. 6. Fitri belajar giat untuk ujian. E. Kalimat tidak efektif. Kalimat tidak efektif merupakan susunan kalimat yang penggunaannya terlalu berlebihan. Kalimat tidak efektif selalu berbelit-belit dalam penyampaian pesannya. Dalam susunan kalimat tidak efektif, sering ditemui penggunaan ejaan dan struktur bahasa yang salah. F. Contoh kalimat tidak efektif. Yang pertama, Surabaya adalah merupakan salah satu kota besar di Indonesia. 2. Demi untuk anaknya, Bu Susi rela bekerja seharian. 3. Ada banyak macam-macam makanan yang dijual di restoran itu. 4. Saran yang dikemukakan olehnya akan dipertimbangkan oleh kami. Dan 5. Budi adalah anak yang paling pintar di kelasnya. Kesimpulan pada diskusi kali ini yaitu ejaan pada dasarnya adalah aturan yang melambangkan bunyi bahasa menjadi huruf, kata, atau kalimat. Secara umum, ejaan dapat diartikan sebagai seperangkat aturan yang mengatur penulisan bunyi bahasa menjadi huruf,
huruf menjadi kata, dan kata menjadi kalimat. Pada KBBI, kalimat memiliki arti sepatah kata atau sekelompok kata yang merupakan satuan yang mengutarakan suatu pikiran atau perasaan. Dan kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat, yaitu subjek dan predikat. Memperhatikan ejaan yang disempurnakan serta cara memilih kata, yaitu diksi yang tepat dalam kalimat. Kalimat yang memenuhi kaidah-kaidah tersebut jelas akan mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Kalimat tidak efektif sendiri adalah susunan kalimat yang menggunakannya terlalu berlebihan. Kalimat tidak efektif selalu berbelit-belit dalam menyampaikan pesannya. Dalam susunan kalimat tidak efektif, sering ditemui penggunaan ejaan dan struktur bahasa yang salah. Inti atau makna dari kalimat tidak efektif sebenarnya bisa langsung disampaikan. Hanya saja karena penyusunannya tidak sesuai struktur kalimat, jadi susah menemukan maknanya. Kalimat tidak efektif akan membuat pembaca bingung dan tidak mengerti isinya. Begitulah kesimpulan diskusi pada kali ini. Terima kasih bagi semua peserta diskusi dan mohon maaf bila ada salah kata, perbuatan, dan tingkah laku kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.